Bapak Ibu, para Kapoksi, para Katimker yang ada di provinsi dan kabupaten, dan tentu para penyuluh se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kami banggakan dan kami cintai semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini dapat berjumpa, bisa bertemu Bapak Ibu semuanya melalui Zoom meeting, apel pagi yang rutin dilakukan oleh Pusluh di BPP SDMP. Untuk pertama kali ini tentu saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Eh, Alhamdulillah pada hari Jumat kemarin Bapak Menteri Pertanian melakukan penyegaran untuk pejabat tinggi Pratama lingkup Kementerian Pertanian. Ada sebanyak 56 pejabat baru yang dilantik ya. Ada yang rotasi, ada yang mutasi dan juga ada yang promosi. Jadi inilah dinamika organisasi di Kementerian Pertanian sangat dinamis ya. Eh, Pejabat-pejabat yang menjalankan tugas, yang dapat menjalankan tugas dengan baik akan diberikan promosi, demikian pula eh, rotasi ya, dan juga untuk yang belum bisa memenuhi target tentu ada konsekuensi ya dari pimpinan. Nah, pada hari Jumat kemarin eh, Bapak Menteri Pertanian memberikan kebijakan yang ini dipegang Bapak Made, ini eh, dinyatakan untuk diberhentikan dan saya ditunjuk sebagai PLH, PLT mohon izin, PLT untuk Kapusluh 3 bulan ke depan. Jadi mohon izin selama ini saya menjabat sebagai Kepala Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian. Jadi para penyuluh mungkin sudah yang sering ikut kegiatan virtual ya literasi yang dilakukan oleh BP Pustaka sudah tidak asing ya dengan saya. Dan pada kesempatan ini eh, izinkan saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan apel pagi hari ini. Ya, untuk nama lengkap saya Eko Nugroho Darmo Putro ya. Selama ini kerap dipanggil dengan nama Pak Eko. Saya rasa itu sebagai perkenalan untuk PLT ini dan eh, mudah-mudahan ke depan ya kegiatan penyuluhan di Pusluh ini dapat berjalan lebih baik lagi ya dan tentu ini harus eh, kerjasama dari Bapak Ibu semuanya para insan penyuluh pejuang pangan se-Indonesia ya. Ini kita harus bahu membahu, harus saling berkolaborasi, kompak ya dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan pimpinan. Bapak Ibu para penyuluh yang kami banggakan dan kami sayangi, yang pertama kami sampaikan bahwasanya Bapak Menteri Pertanian ya dalam beberapa kesempatan memberikan apresiasi kepada para penyuluh karena atas kerja kerasnya lah ya capaian demi capaian target yang ada di Kementerian Pertanian ini dapat tercapai. Yang pertama adalah produksi pangan kita tahun 2025 kita mencapai 34,69 juta ton. Ini capaian tertinggi dalam sejarah Indonesia ya di mana tahun-tahun sebelumnya belum pernah tercapai. Ya, tahun 2024 itu capaian kita sekitar 30-an juta. Jadi ada peningkatan yang signifikan sekitar 4 juta ton lebih ya. Demikian juga dengan serapan gabah di Bulog ya. Ini tahun 2025 bulan Juli itu stok beras kita 4,2 juta ton. Ini luar biasa, ini capaian juga yang sangat tinggi
dalam sejarah bangsa Indonesia. Kemudian eh, dengan stok beras yang cukup ini tentu ini sesuatu yang sangat membanggakan buat bangsa Indonesia sehingga Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dapat memberikan statement resmi ya. Beliau menyatakan per tanggal 31 Desember 2025 Indonesia dinyatakan swasembada beras. Nah, kebanggaan ini tentu juga menjadi kebanggaan kita semuanya. Selanjutnya dari sektor pertanian juga menyumbang PDB tertinggi ya dalam perekonomian kita 10% lebih ya dari sektor pertanian. Kemudian jumlah petani juga meningkat ya di tahun 2025. Kemudian juga inflasi inflasi kita rendah ya. Jadi ini menyumbang deflasi yang cukup bagus. Kemudian juga sektor-sektor yang lain tentunya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah seperti penurunan harga pupuk subsidi ya, untuk meningkatkan indeks pertanaman ya. Penurunan pupuk 20% ini harus kita syukuri ya. Ini juga sepanjang sejarah tidak ada yang namanya harga itu turun ya. Terlebih pupuk yang bahan bakarnya ini diimpor dari beberapa negara ya. Kita bisa melakukan efisiensi, hitung-hitungan sehingga harga pupuk bersubsidi ini turun 20%. Nah, ini sebuah kebanggaan buat kita dan ini harus kita sampaikan kepada para petani ya, sehingga petani bergairah untuk terus meningkatkan indeks pertanaman terutama untuk komoditas padi. Tentu ini juga komoditas lain, perkebunan dan lainnya. Nah, dari capaian kemudian juga kebijakan-kebijakan strategis yang diberikan pemerintah, tentu ini menjadi kebanggaan buat kita semuanya. Terlebih kepada para penyuluh seluruh Indonesia, hari ini juga dengan adanya Impres nomor 3, keberadaannya sudah menjadi pegawai pusat, pegawai Kementerian Pertanian. Nah, tentu ini harus kita jaga ya. Bapak Ibu, keberadaannya di pusat tentu banyak maksud yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya dari Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah bagaimana kita satu komando menjalankan program ya, kemudian strategi-strategi Kementerian Pertanian dalam melanjutkan swasembada beras yang yang telah dicapai. Itu kita harapkan adanya swasembada beras yang berkelanjutan, swasembada pangan dalam berbagai sektor ya. Kita ketahui ya selain kita sudah tidak impor beras, kita juga sudah melakukan ekspor seperti unggas ya, ayam, kemudian telur, kemudian komoditas perkebunan itu juga nilai ekspor di sektor pertanian cukup tinggi. Nah, tentu dengan capaian ya kemudian kebijakan ini menjadi sebuah buat kita semuanya insan pertanian ya kita sebagai pejuang-pejuang pangan tentunya harus bangga dengan capaian ataupun kebijakan yang sudah diberikan ini. Untuk itu Bapak Ibu semuanya eh, sayang rasanya apabila segala kebijakan yang mendukung para petani ya kemudian capaian-capaian yang sudah kita peroleh ini tidak kita sampaikan kepada masyarakat, ya, kepada para petani, ya, orang-orang terdekat kita. Jangan sampai ya orang-orang terdekat kita tidak mengetahui kebijakan maupun capaian-capaian yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah kita capai. Untuk itu peran para penyuluh ini sangat penting dalam rangka mendesiminasi, ya, menyebarluaskan, ya, capaian dan kebijakan yang tadi saya sampaikan. Ya. Dengan era teknologi yang ada sekarang ini, ya, media sosial, ya, ini Bapak Ibu dapat dengan mudah memberikan informasi kepada masyarakat, kepada para petani. Mari kita manfaatkan media sosial yang ada, ya. Ini untuk
menghidupkan ya, me- memperbanyak ya dokumentasi capaian tadi, kemudian kegiatan Bapak Ibu semuanya, ya, kemudian teknologi pertanian mari kita manfaatkan melalui media sosial. Bapak Ibu, para penyuluh tentu sudah memiliki banyak ilmu di lapangan. Banyak hal yang sudah Bapak Ibu lakukan di lapangan, itu semuanya harus bisa didokumentasikan. Ya, kita buat video-video di lapangan, video terbaik Bapak Ibu semuanya, sehingga masyarakat akan tahu pekerjaan kita, bagaimana susah payahnya di lapangan, ya, hujan, ya, di lapangan, ya, sampai sore, kemudian banyak perjuangan Bapak Ibu di lapangan, bagaimana berkoordinasi petani dan bagaimana menyalurkan pupuk, ya, bagaimana mengolah tanah di saat hujan ya dan seterusnya. Nah, ini tantangan di lapangan cukup banyak. Nah, tidak ada salahnya ketika Bapak Ibu juga memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada para petani. Nah, apalagi saat ini kita eh, dari bulan ke bulan ya, itu target tentunya tidak ada yang menurun. Ya, target harus lebih baik, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita ketahui untuk bulan Februari ini target LTT kita sebanyak eh, bulan Februari ini 1.223.000 ya. Sementara di bulan Februari yang sama tahun lalu itu 948.000. Jadi ada kenaikan kurang lebih 300.000 yang harus kita tingkatkan. Nah, untuk realisasi per hari kemarin 8 Februari itu 239.000. Ya, ini masih eh, 10 hari pertama ya, bulan Februari. Kita tentu bisa menyelesaikan target 1,223 juta ini ya. Kemudian di sini kalau eh, kita lihat ya, itu untuk yang reguler 1.145, kemudian Oplah dan CSR 75.000, dan padi gogo sekitar 4.000. Jadi ini target kita ya Bapak Ibu di bulan Februari ini. Nah, kemarin kami memonitor laporan harian Bapak Ibu para penyuluh di Epusluh itu ada penurunan. Nah, setelah kami konfirmasi ke tim teknis, ternyata ada trouble di Epusluh sehingga banyak para penyuluh yang belum bisa menginput. Untuk itu kami harapkan pada hari ini ya, capaian hari ini itu bisa ditambahkan dengan capaian hari kemarin yang belum terinput ya. Harapannya yang kemarin belum bisa hari ini bisa ditambahkan ya. Yang sudah terupload tidak usah ditambahkan ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di tahun 2026 ini target kita selain mempertahankan atau meningkatkan produksi beras sejumlah 4 juta ton lagi kurang lebih ya. Nah, ini pemerintah juga mentargetkan serapan gabah 4 juta ton. Nah, kemudian selain itu Bulog juga ditargetkan untuk melakukan ekspor ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, ini ada momentum bulan haji ya, dari Bulog akan melakukan ekspor beras kurang lebih 4.000 ton ya untuk sekitar 200.000 jamaah haji kita. Karena ternyata Bapak Ibu para jamaah haji di Arab Saudi ya itu belum terbiasa dengan nasi yang bukan nasinya Indonesia. Sehingga ini menjadi momentum untuk kita untuk mengekspor beras kita sehingga jamaah haji di sana bisa nyaman dalam mengkonsumsi makanan terutama beras ya. Selanjutnya juga insya Allah akan dilakukan ekspor ke beberapa negara yang sedang dijajaki seperti Malaysia dan lainnya. Nah, ini sebenarnya sebuah motivasi buat kita semuanya bagaimana produksi kita ya itu selain untuk keperluan dalam negeri juga untuk memenuhi kebutuhan pangan luar negeri. Jadi pahala Bapak Ibu ini luar biasa para penyuluh ya. Jadi pangan yang dihasilkan ini juga dinikmati ya untuk saudara-saudara kita di eh, luar negeri atau di internasional. Bapak Ibu yang
kami hormati, eh, selanjutnya dalam rangka tadi meningkatkan diseminasi ya penyebarluasan informasi, eh, kami mengharapkan ya pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu para penyuluh untuk meningkatkan jumlah follower di media sosial masing-masing. Kami mohon ya semua para penyuluh itu memiliki akun baik itu TikTok, ya, Instagram dan juga Facebook. Ya, minimal 3, bisa juga YouTube ya. Nah, akun-akun ini mohon nanti didaftarkan kepada para Katimker masing-masing. Kemudian juga dicantumkan berapa followernya, ya, berapa followernya. Jadi kalau kita bisa masing-masing penyuluh minimal 1.000 follower ya di 3 atau 4 medsos masing-masing, itu kita memiliki 38.000 penyuluh dikali 1.000 itu sudah ada 38 juta ya follower. 38 juta follower. Ini kalau kita manfaatkan untuk menyebarkan hal-hal capaian tadi, kebijakan-kebijakan pemerintah, Bapak Presiden, ini luar biasa. Ya, jadi pada kesempatan ini kami menghimbau ya kepada semua para penyuluh sekali lagi untuk eh, menguatkan media sosialnya ya. Minimal kita targetkan 1.000 follower di bulan Februari ini ya. Ya, tentu Bapak Ibu selama ini sudah sering menggunakan media sosial tersebut dan saya yakin kalau 1.000 ini sangat sangat rendah lah di Bapak Ibu semuanya. Jadi 1.000 ini bisa dari kalangan terdekat ya, keluarga Bapak Ibu ya, kemudian juga tentu binaan-binaan, ada para Gapoktan, kemudian juga eh, Brigade Pangan ya, para petani ya, petani-petani binaan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan eh, Bapak Ibu bisa alumni sekolah ya, SD, SMP, SMA, kuliah itu luar biasa. Banyak sekali sebenarnya jaringan Bapak Ibu yang bisa diajak untuk memfollow akun medsos Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemarin hari Minggu ya, itu Bapak Presiden kembali mendeklar ya di eh, kegiatan NU ya, ada Majelis Kubro apa ini. Nah, itu juga beliau menyampaikan kembali bahwa swasembada pangan, swasembada beras sudah tercapai di Desember 2025. Kita akan tingkatkan lagi untuk swasembada pangan yang lainnya. Beliau mentargetkan swasembada jagung bisa selesai dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, ini baru statement pertama. Bisa jadi nanti Bapak Presiden menurunkan targetnya menjadi 2 tahun ataupun 1 tahun. Nah, ini kembali menjadi semangat ya buat Bapak Ibu para penyuluh bagaimana target Bapak Presiden ya. Ini akan lebih ya, lebih apa banyak lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, tentu dengan tenaga Bapak Ibu 38.000 penyuluh, 38.511 penyuluh. Ini sebuah kekuatan yang sangat besar ya. Jadi ujung tombak dari kegiatan pertanian ini ada di Bapak Ibu semuanya, ya. Untuk itu dengan keberadaan Bapak Ibu yang ada di pusat sekarang, ya, Bapak Ibu bisa eh, mendapatkan informasi dengan cepat, ya. Kemudian fasilitas yang ada itu juga bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada kebijakan baru bahwasanya dengan beralihnya para penyuluh di Kementerian Pertanian, terpusat di Kementerian Pertanian, ya, kita saat ini ya juga meningkatkan kelas BRMP ya. BRMP menjadi balai besar, menjadi eselon 2B. Artinya ini sudah setara dengan kepala dinas provinsi. Ya, kalau kemarin BRMP itu hanya eselon 3. Ya, artinya ini dengan kenaikan kelas BRMP ini dapat eh, meningkatkan koordinasi
dengan lintas kementerian lembaga ya, meningkatkan peran dengan kementerian lembaga lainnya. Nah, Bapak Ibu, eh, para Kapoksi yang ada di provinsi ini bisa eh, bekerja di BBRMP ya. Kemudian nantinya ya Bapak Ibu, CPCL yang untuk bantuan pemerintah, bantuan pangan itu nanti akan dikumpulkan oleh para penyuluh ya, pada para penyuluh, kemudian eh, di verbal di BRMP, kemudian diajukan ke pusat. Nah, kemudian bantuan-bantuan pun akan turun melalui BBRMP. Nah, ini kebijakan baru Bapak Menteri Pertanian. Jadi ini sudah satu komando para penyuluh yang mengusulkan CPCL, kemudian masuk ke BBRMP, BBRMP ke pusat, demikian juga bantuan akan mengalir melalui BBRMP. Dan juga bantuan-bantuan yang selama ini banyak ke daerah, nah nanti mungkin ada juga yang akan beralih ke BBRMP. Namun demikian, eh, tetap koordinasi dengan dinas kabupaten, provinsi, ya ini tidak boleh ditinggalkan karena Bapak Ibu semuanya dalam hal penilaian juga saat ini ya untuk SKP bobotnya itu 20% dari dinas ya. Jadi 40 BBRMP%, 40% juga dari BBPSDMP. Saya rasa ini Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan pada apel pagi yang sangat eh, berharga ini ya. Sekali lagi kami menghimbau kepada para penyuluh untuk terus semangat menjalankan tugas-tugas di lapangan. Tentu dengan proses peralihan ini masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan, tapi saya yakin dengan beberapa kali kegiatan Zoom meeting semuanya sudah memiliki gambaran dan sudah bisa diselesaikan ya, baik pengisian SKP ya, kemudian data-data yang lain. Nah, ini saya rasa sudah eh, akan semakin membaik. Saya rasa itu Bapak Ibu semuanya sekali lagi terima kasih. Mari kita kembali niatkan pekerjaan kita ini dalam rangka ibadah ya. Kita bekerja dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan sehingga semua tenaga, pikiran, keringat yang kita keluarkan dari bangun pagi hingga tidur kembali ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan salam hormat buat para penyuluh dari Sabang Merauke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapuslu. Izin kepada Ibu Satalina kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Feby untuk waktunya. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, para KLC seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu penyuluh, rekan-rekan penyuluh yang saya sayangi. Izin untuk menyampaikan dari bidang ketenagaan dan kelembagaan. Yang pertama, kami sudah diingatkan oleh Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Bapak dan Ibu, untuk karena penyuluh pertanian sudah berada di bawah Kementerian Pertanian, Bapak dan Ibu, sehingga semua SK-SK, baik itu SK penugasan maupun SK wilayah kerja dan wilayah binaan bagi para penyuluh pertanian, diharapkan semuanya berasal dari Kementerian Pertanian, SEKYU, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, atau dari Pusat Penyuluhan Pertanian. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi apabila ada SK-SK yang terbit dari daerah terkait hal-hal tersebut, mohon itu dianggap atau dikomunikasikan sebagai usulan kepada kami. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, Bapak Ibu Kelsey dan Katimker, baik itu di provinsi maupun di kabupaten, tolong dan saya mohon dan berharap Bapak dan Ibu itu komunikasi, koordinasi, sowan kepada dinas. Nggak apa-apa, SK-SK yang
terbitkan oleh dinas itu dikomunikasikan. Bapak dan Ibu misalnya seperti ini, Bapak dan Ibu dinas, kenapa Bapak dan Ibu dinas menetapkan hal seperti ini? Alasannya seperti apa? Mungkin Bapak dan Ibu Kelsey dan Katimker punya pemetaan sendiri. Enggak apa-apa itu disatukan atau dikoordinasikan, dikomunikasikan. Alangkah baiknya terjadi kesepakatan. Seperti di Bombana kemarin. Tolong Pak Katimker Bombana. Nah, itu dikomunikasikanlah. Kalau Bapak dan Ibu tidak ketemu sama dinasnya, tolong Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan para kabitnya. Jadi yang kemarin ke sini, Bombana itu menyampaikan kami punya SK seperti ini, Bu Lina. Kemudian SK Katimkernya seperti ini. Begitu saya tanyakan, kenapa berbeda Bu dengan yang di Katimker kami? Karena ini harusnya orang ini ada di wilayah sini, orang ini mereka punya alasan tertentu. Jadi tolong itu ya, Bapak dan Ibu, dikomunikasikan. Kami tidak ingin ada persoalan-persoalan yang tidak harmonis antara Katimker, antara KLC dengan para dinas. Kami tidak ingin seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak dan Ibu, tadi Pak Kapuslu juga menyampaikan, Pak Acep juga sudah menyampaikan bahwa kita harus bersama-sama mencapai percepatan swasembada pangan seperti yang diinstruksikan oleh Presiden melalui Bapak Menteri Pertanian. Itu kita lakukan bersama-sama dan tidak bisa kita terlepas dari pemerintah daerah. Semua lokasi-lokasi target sasaran kita ada di pemerintah daerah. Dan Bapak Ibu penyuluh pertanian itu posisinya masih di pemerintah daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, terkait BPP yang rencananya akan dialihfungsikan oleh pemerintah daerah. Di kami masih tercatat 50 BPP yang laporannya masih ngambang, artinya itu masih dalam progres-progres audiensi, progres pendekatan kepada pemerintah daerah. Sekali lagi para Kelsey, tolong turun dan komunikasi dengan para katimkernya untuk bersama-sama sowan ke pemerintah daerah, baik itu Kadis maupun Bupati atau Wali Kota. Tolong disampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang urusan kewenangan pemerintah konkuren di bidang pertanian untuk urusan penyuluh pertanian itu sudah terbit. Dan itu sudah ada beberapa tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Untuk kabupaten, salah satunya ditekankan pada pengelolaan aset, pemfungsian aset dan pemeliharaan aset, baik itu aset yang bersifatnya bergerak maupun yang bersifat tidak bergerak seperti BPP. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, itu Bapak dan Ibu, tolong itu juga disampaikan, tolong itu juga dipahamkan kepada pemerintah daerah. Kemudian ini ada beberapa catatan kami, izin Pak Kapuslu, kami coba mengingatkan kepada para Kelsey dan juga Timker, terutama yang untuk Bengkulu, bagi BPP Karangtinggi, mohon untuk segera ditindaklanjuti, segera untuk dijadwalkan, karena di catatan kami masih dijadwalkan audiensi. Tolong minggu ini sebelum puasa Bapak dan Ibu bisa melakukan pendekatan dengan Pemda. Kemudian untuk Jawa Timur ya Bu Diah, untuk yang Ponorogo ini luar biasa Bu Diah dengan Sampang, mohon juga percepatan dilakukan pendekatan. Kemudian untuk yang Pontianak dan Kuburaya, BPP Teluk Pakedai, ini juga mohon segera dilakukan pendekatan. Untuk Kepulauan Riau, Kelsey Kepulauan Riau, luar biasa ini Riau ada 3, tolong juga segera dilakukan audiensi ya Bapak dan Ibu, karena di Kepulauan Riau ini ada 3 yang belum kami menerima tindak lanjutnya karena masih akan dilakukan audiensi. Nah, ini tolong Bapak dan Ibu ya, sebelum puasa kami coba kita percepatan lah Bapak dan Ibu. Kemudian untuk Lampung, Bu Maria, saya sudah meminta Pak Janu selaku penyuluh pusat wilayah binaan untuk turun tangan juga pendekatan membantu Bu Maria untuk pendekatan kepada Bupati dan Wali Kota.
Maluku Utara juga sama, Bapak dan Ibu. Maluku Utara itu masih ada 4 yang perlu diklarifikasi. Kemudian Nusa Tenggara Timur, ini Pak Jose, ada 2. Tolong juga diklarifikasi Pak Jose, karena ini lahan-lahannya juga ada yang lahan penduduk. Untuk Papua Pegunungan, Bu Siti Nurjana dan Pak Agus Takege, mohon untuk bisa dikelirkan. Terima kasih untuk Riau. Riau tiga-tiganya sudah dikembalikan fungsinya sebagai BPP. Kemarin sudah dilaporkan kepada kami. Kemudian mohon dibantu juga Bu Weliana dan Pak Akmal untuk Sulawesi Selatan ya. Meskipun kemarin Pak Akmal sudah melaporkan ke kami, tapi ayo kita sama-sama melakukan pendekatan. Sulawesi Tenggara juga masih ada 4. Sulawesi Tenggara. Kemudian juga Sulawesi Utara juga masih ada 7. Nah, Sulawesi Utara mohon dibantu ya, Bapak Ibu penyuluh wilayah binaan dari pusat. Sulawesi Utara ini masih ada 7, paling banyak. Kita selesaikan di minggu ini. Minimal dari 7 itu alangkah bagusnya kalau 4 atau 5 sudah dikembalikan ke kita statusnya. Terakhir Sumatera Selatan, Bu Efra ini kemarin juga sudah menyampaikan laporan, cuman Bu Efra ini nanti akan dibantu oleh penyuluh Pak Bustanul ya kalau nggak salah ya, sebagai wilayah binaan, nanti mohon kita dibantu. Dan terakhir Jambi. Jadi itu Bapak dan Ibu mohon perhatiannya untuk bisa segera sebelum puasa kita bisa melakukan pendekatan dengan dinas. Terakhir kami mengucapkan belasungkawa terhadap salah satu penyuluh kita yang sudah berpulang kemarin ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nama Haji Aswan ya. Haji Aswan Yunus yang berusia 53 tahun. Beliau adalah penyuluh pertanian dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Febi, saya kembalikan kepada Mbak Febi, silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Septalina. Untuk seluruh Bapak dan Ibu, selamat melanjutkan kegiatannya hari ini. Tetap penuh semangat untuk seluruh para penyuluh pertanian se-Indonesia. Saya Feby, mau pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata. Kita perbaiki di apel pagi berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.